Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai representasi logika. Di sini yang kita bahas yaitu representasi dari proposisi untuk bagian pertemuan kedua. Sedangkan predikat itu tidak kita ajarkan di tahapan ini. Oke, kita lanjut. Untuk logika proposisi, pernyataannya seperti and or ya. Ada deklaratif, benar atau salah saja. Kita ambil di sini ada sampelnya Rudi memakai kacamata. Ya, nanti kita ambil contoh seperti ini. Nah, di dalamnya ada operator logika, konjungsi simbol and, disjungsi simbol or, ya, negasi atau not, implikasi if then, dan ekuivalensi. Oke, kita cek di sini contohnya. Rudi memakai kacamata dan Rudi bisa membaca koran sampai di Rudi bisa membaca koran jika hanya tidak. Ya, maksudnya seperti ini ya. Rudi memakai kacamata and Rudi membaca koran. Rudi memakai kacamata or, kemudian tidak benar berarti not tadi. Ya, ini not. Kemudian implikasinya, jika Rudi memakai kacamata, maka Rudi bisa membaca koran. Kemudian yang terakhir ada equivalence. Equivalence adalah Rudi bisa membaca koran jika dan hanya jika berarti ada faktor kepastian jika dan hanya jika, berarti harus gitu ya. Jika dan hanya jika Rudi memakai kacamata. Jadi Rudi hanya bisa membaca koran kalau dia memakai kacamata. Kurang lebih seperti itu. Ini ABC, ini representasinya ABC-nya juga. Ya, ini dia. Oke, kita lanjut ke simboliknya. Nah, ini dia. Untuk tabelnya kita ambil P nilai awal dan Q nilai 2. N, B jumpa B sama dengan B, B jumpa S, B, N, S sama dengan S. Jadi yang hasil akhirnya ya, S jumpa B sama dengan S, S jumpa S sama dengan S. Kemudian pakai or, B or B, B or S, B, S or B, S or S. Jadi kurang lebih jika true B atau true berjumpa dengan B adalah B, setiap B berjumpa dengan S adalah B, setiap S jumpa dengan B adalah B. Berarti kalau salah jumpa benar tetap jadi benar, salah jumpa salah baru jadi salah. Saya lanjutkan ya. Kemudian implikasi itu B jumpa B sama dengan B, B jumpa S sama dengan S, S jumpa B sama dengan B, salah jumpa salah sama dengan B. Dia hanya ekstensi belakangnya aja, kalau dengan P-nya yang berbeda dia tetap jadi S. Kemudian ada equivalence itu jika dan hanya jika. B jumpa B sama dengan B, B jumpa S sama dengan S, S jumpa B sama dengan S, S jumpa S sama dengan B. Berarti setiap yang sama dia akan menjadi bagian itu sendiri atau true. Setiap yang berbeda dia itu menjadi salah. Kemudian kalau not itu ada kebalikannya. Misalnya not B berarti S, not B berarti S, not S berarti B. Gitu ya. Not S berarti B. Ya. Not P berarti di sini not P-nya adalah S gitu. Not kebalikannya. Tautologi itu adalah nilai suatu pernyataan yang bernilai benar atau setiap komponen yang bernilai benar. Kita lanjut ke argumen valid invalid. Nah, di sini ada premis sampai berapa banyak, baru yang terakhir nanti keluar konklusi. Oke, kita lanjut masuk di argumen valid dan invalid. Kita ambil contoh kasusnya. Ini contoh kasusnya yang saya lingkari, yang saya blok ini ya. Jika Samsul memakai kacamata, maka Samsul bisa membaca koran. Di sini adalah P jumpa Q. Di sini adalah P-nya sendiri. Baru ini adalah hasil akhir implikasinya. Jadi kita misalkan P itu adalah Samsul memakai kacamata, Q-nya adalah Samsul bisa membaca koran. Berarti kita tulisnya seperti ini. P untuk yang paragraf pertama ini ya, P implikasi Q karena Samsul memakai kacamata sebagai P.
Kemudian yang Samsul memakai kacamata, karena di belakangnya tidak ada, kita anggap dia sebagai N. Berarti P yang ini adalah N. Kemudian Samsul bisa membaca Quran, dan ini konklusi sebuah implikasi. Oke, kita coba terapkan ke sebuah table. Nah, ini dia bentuknya. Ya, tadi yang pertama, untuk ini tadi, yang pertama ini berubah menjadi yang ini. Kemudian kita N-kan dia dengan P. Ini ya, kita N-kan dia hasil yang ini. Kita N-kan dengan P. Kemudian Samsul bisa membaca Quran. Kita implikasi ke Q. Karena Samsul membaca Quran adalah nilai Q. Jadi tabelnya bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita coba pecahkan atau kita coba jabarkan dengan operator logika tadi. B implikasi Q, hasilnya menjadi BS BB. Kemudian hasil dari ini tadi, ini tabel yang ini kita N-kan dengan P. Berarti ini NP, ini NB, ini NS, ini NS. Hasilnya adalah ini semua BSSS. Berikutnya ada di sini. Kemudian hasil yang ini kita coba implikasikan dengan Q, karena kita temukan hasil implikasinya ini. Implikasi ke Q. Ini dia. Implikasi ke Q. Berarti bentuknya adalah hasil yang ini kita implikasikan dengan Q. Berarti B S S S B S S. Hasilnya adalah true semua. Sehingga bisa kita nyatakan bahwasanya nilai dari tabel kebenaran ini menyatakan untuk argumen yang ini bernilai true atau valid, atau kita sebut sebagai argumen tautologi, ya, atau pernyataan tautologi. Ini dia. Tampaknya pada tabel berikut selalu B bernilai benar, sehingga argumen tersebut adalah argumen tautologi. Artinya argumennya adalah valid. Ya, begitu penjelasannya. Nah, sekarang ini kita ambil contoh lagi. Jika nenek memakai tongkat, maka nenek bisa berjalan ke taman. Nenek bisa berjalan ke taman. Nenek memakai tongkat. Permisalannya seperti ini. Silakan Anda kerjakan. Bentuklah dia menjadi sebuah tabel kebenaran. Kemudian nanti apa hasil akhirnya? Apakah dia termasuk argumen tautologi atau argumen tersebut valid atau tidak? Silakan Anda jabarkan, jangan lupa sertakan bentuk rumusnya. Seperti ini yang ada di tabel ini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa kembali di pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.